Rude boy, kill with it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas UTS Matematika Ekonomi, dosen pengampu Ibu Lutfi Riza MPD. Perkenalkan, nama saya Girianti, NIM 18725110003, Prodi Pendidikan Ekonomi, kelas reguler plus. Baik, sebelum saya memulai presentasi, di sini saya ada satu lagu untuk penyemangat belajar kita. Ibu jari, jari tunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking tersayang. Ini satu, ini dua, ini tiga dan empat. Angkat tangan, sama-sama mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Oke, baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang barisan dan deret bilangan. Di sini ada 8 poin. Yang pertama, pengertian barisan bilangan. Yang kedua, menentukan rumus suku ke n suatu barisan. Deretan bilangan. Notasi A. Yang selanjutnya notasi sigma barisan dan deret aritmetika. Yang keenam, suku ke n barisan aritmetika, suku tengah barisan aritmetika. Yang kedelapan, deret aritmetika. Baik, poin pertama, di sini ada pengertian barisan bilangan. Barisan bilangan adalah susunan barisan yang membentuk pola atau aturan tertentu di mana setiap anggotanya disebut suku, dilambangkan dengan U. Jadi berarti bilangan-bilangannya sudah disusun. Biasanya setiap anggotanya itu disebut suku. Jadi angka pertama disebut suku pertama, angka kedua disebut suku kedua, dan seterusnya begitu. Dan dilambangkan dengan U ya, itu barisan. Contohnya di sini ada 7, 14, 21, 28. Aturannya selalu ditambah 7. Dari mana kita tahu kalau itu ditambah 7? 7 langsung bisa ke 14. Itu bagaimana kita tahu? Berarti 7 tambah 7 itu sama dengan 14. Berarti itu sesuai aturannya, selalu ditambah 7. Suku ke 1 itu U1, dilambangkan U1 itu sama dengan 7. Suku kedua U2 itu 14. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, menentukan suku ke n suatu barisan. Di sini ada 2 macam. Yang pertama, berselisih tetap pada pola tingkat pertama. Jadi langsung pola itu atau beda yang disingkat B, dan bedanya itu bisa langsung tahu. Nah, di sini kita pakai UN sama dengan AN tambah B, A selisihnya, dan B-nya ini yang kita harus cari nilainya. Nah, kalau berselisih tetap pada pola tingkat 2, sudah ketemu selisih yang pertamanya belum sama, lalu baru ketemu selisih yang sama pada tingkat kedua, maka kita nanti ketemu rumusnya UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. A, B, C-nya dari mana? Nah, nanti ada persamaan, dan 3 persamaan ini yang harus kita ingat. Yang pertama 2A, yang kedua 3A tambah B, yang ketiga A tambah B tambah C. Bingung? Nah, tenang, kita sudah menyiapkan contohnya. Nah, di sini ada contoh soal tingkat pertama. Pada tingkat pertama sudah sama. Nah, ini ada 2, 5, 8, 11, 14. Kalau kita cek ini ternyata sama, bedanya selisihnya yaitu 3. Selisihnya tetap 3 semua, maka pakai rumus yang tadi. UN sama dengan AN tambah B. A-nya tadi kan selisihnya, maka UN adalah 3, atau A-nya itu sama dengan 3. U1-nya 2, maka UN-nya itu kita anggap U1. 2 sama dengan 3N. Karena U1 berarti N-nya kan 1. Berarti 3 kali 1 ditambah B. Untuk apa sih ini? Untuk cari nilai B-nya tadi. Apakah harus U1? Tidak. Mau U2 boleh, mau U3 boleh, terserah. Cuman kan enak kalau bilangannya kecil ya. Jadi kita pakai rumus UN sama dengan AN plus B. Kita ambil U1 berarti N-nya 1 gitu ya. Kita dapat dari sini, maka 2 sama dengan 3 kali 1 tambah B. 2 sama dengan 3 tambah B. B sama dengan 2 min 3. B sama dengan min 3. Karena kita sudah dapat A-nya 3, B-nya 1, maka rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan 3N dikurang 1.
yang kedua, maka ingat persamaannya 2A, maka bilangan pertama pada barisan yang terbawah itu 2A. 2A-nya sama dengan 2, maka A-nya sama dengan 1. Dapat A, selanjutnya barisan berikutnya itu 3A tambah B. Nah, 3A tambah B itu 3, karena A-nya kita sudah punya 1, kita bisa tuliskan 3 kali 1 tambah B sama dengan 3. 3 tambah B sama dengan 3, B sama dengan 0. Maka A sama B sudah dapat, tinggal C dari mana? Bahwa A tambah B tambah C sama dengan 1. Jadi terpakai itu bilangan pertama semuanya. A tambah B tambah C sama dengan 1. A-nya 1, B-nya 0, C-nya berapa? Oh, berarti 1 tambah C sama dengan 1, C sama dengan 0. Sudah komplit, A dapat, B dapat, C dapat. Dan masukin rumus tadi, UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0, sehingga hasil akhir UN adalah sama dengan N2. Selanjutnya, deret bilangan. Deret bilangan adalah bentuk penjumlahan dari suku-suku barisan tersebut. Jadi kalau ada barisan contoh 7, 14, 21, 28, maka deret bilangan ini, deret bilangan tersebut itu kita tambahin aja. Contoh misalkan di sini ada 7 tambah 14 tambah 21 tambah 28. Next, selanjutnya notasi sigma. Notasi sigma itu merupakan penjumlahan suku-suku yang merupakan pernyataan matematika, dan pada notasi ini dilengkapi dengan batas bawah dan batas atas. Nah, secara umum notasi sigma bisa ditulis seperti ini, di mana dan satunya itu merupakan batas bawahnya. Dan di sini sudah saya tulis batas bawah dan batas atasnya itu n. Nah, kemudian K ini variabelnya. Jadi bentuk seperti ini kita baca sebagai sigma UK dari K sama dengan 1 sampai N. Nah, notasi ini bisa kita tulis dalam bentuk penjumlahannya, yakni nilai K-nya itu akan berubah-ubah mulai dari 1 sampai dengan N, sehingga kalau kita tulis jadinya adalah U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya sampai ditambah UN. Kemudian contohnya sigma 4K tambah 3K mulai dari 1 sampai dengan 6. Nah, bentuk ini dapat kita jabarkan menjadi 4 kali 1 tambah 3, kemudian ditambah 4 kali 2 tambah 3, tambah 4 kali 3 tambah 3, tambah seterusnya sampai 4 kali 6 tambah 3. Nah, ini kita perhatikan bahwa nilai K-nya itu berubah-ubah mulai dari 1 sampai 6. Bagian yang ini nih, yang dalam kurung ini, mulai dari 1 sampai 6 bagiannya itu berubah-ubah. Nah, ini kalau mau dihitung hasilnya kita peroleh 4 kali 1 tambah 3 sama dengan 7, yang ini sama dengan 11, yang ini sama dengan 15, dan seterusnya dapat hasilnya ini 4 kali 6 tambah 3 ini hasilnya berapa. Nah, setelah dapat hasilnya semuanya kita jumlahkan terus kita hitung sama dengan 102. Inilah hasil dari notasi sigmanya. Jadi notasi sigma ini dapat mempersikat kita dalam operasi penjumlahan untuk angka yang berurutan. Selanjutnya sifat-sifat notasi sigma. Nah, yang pertama sama UK, K mulai dari 1 sampai N ditambah atau dikurangi dengan sigma VK. K mulai dari 1 sampai dengan N ditambah atau dikurangi sigma VK. K mulai dari 1 sampai N. Nah, ketika batasnya itu sama, ini 1 sama dengan N, yang ini juga 1 sama dengan N, maka UK dan VK itu bisa dijumlahkan. Untuk contohnya misalnya kita punya sigma K mulai dari 1 sampai dengan 10 dibentuk 2K ditambah 3. Ini ditambahkan dengan sigma K mulai dari 1 sampai dengan 10 juga dari 5K dikurang 7.
Kita lihat batasnya, sudah sama. Dari 1 sampai 10. Ini juga dari 1 sampai 10. Maka 2K tambah 3 bisa dijumlahkan dengan 5K dikurang 7. Maka kita tulis jadi sigma dari 2K ditambah 3 ditambah 5K dikurang 7. K mulai dari 1 sama dengan 10. Itu kalau dirapiin menjadi sigma 10 dari 2 7K K dikurang 7 itu negatif 4. Oke, ini bentuk sikatnya. Selanjutnya untuk sifat yang kedua, sigma P kali UK. K mulai dari 1, sigma dengan UN. Nah, P di sini berupa bilangan. Bilangan ini bisa kita keluarkan dari sigma. Kalian bawa ke depan sehingga dirubah menjadi P kali sigma P kali sigma UK K sama dengan 1 sampai UN. Nah, untuk contohnya misalkan kalian punya sigma 2K kuadrat K mulai dari 1 sampai dengan 10. 2 ini kan bilangannya. Misalnya dibawa ke depan jadi 2 kali sigma K mulai 1 sampai dengan 10 dari K kuadrat. Jadi bilangannya bisa dibawa keluar sigma. Oke, selanjutnya barisan deret aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Rumusnya adalah UN sama dengan A tambah N dikurang 1 dikali B, di mana UN sama dengan suku ke N, A sama dengan U1 yaitu suku pertama, B sama dengan selisih atau beda. Nah, cara mencari selisih atau beda ini kita cukup UN dikurang UN dikurang UN kurang 1. N sama dengan banyak suku. Untuk lebih jelasnya di sini ada contoh soal. Tentukan suku ke-17 dari barisan aritmetika berikut. Nah, di sini penyelesaiannya itu diketahui dulu diketahuinya ya. A sama dengan 3, B sama dengan U2 dikurang U1 sama dengan U2-nya tadi kan 8, U1-nya 3, berarti sini 8 kurang 3 sama dengan 5, N sama dengan 17. Masukin kita ke rumusnya tadi, UN sama dengan A ditambah N dikurang B dikurang 1 dikali B. Yang ditanyakan tadi suku ke-17, berarti U ke-17. U17 sama dengan A ya tadi kan udah dapet kan 3. Selisihnya dari persamaan ini tadi itu 3. Berarti kita masukkan di sini 3 ditambah N-nya tadi 17. Ini udah dapet kan ini N-nya tadi. 17 dikurang 1 B-nya tadi ini. Ini B. Nih, dapet kan 5. B-nya jadi kita taruh sini 5. Jadi 3 ditambah ini dikurang dulu 17 dikurang 1 dapatnya 16 dikali 5. Jadi 16 dikali 5 ini 80, berarti dijumlah di sini 83. Next, selanjutnya deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah suku suatu barisan bilangan. Bentuk umumnya seperti ini rumusnya. Sn sama dengan N per 2, 2A tambah N dikurang 1 dikali B. Atau Sn sama dengan N per 2A tambah UN. Keterangan di sini Sn itu jumlah suku, UN itu suku ke N, A sama dengan U1 dan suku pertama, B itu selisih atau beda. B, sini rumusnya UN dikurang U N min 1. N itu tadi banyak suku.
Di sini ada contoh soal. Hasil produksi hand sanitizer siswa farmasi SMK Genus pada bulan Mei 2020 adalah 40 botol. Setiap bulan produksi tersebut meningkat secara tetap sebanyak 250 botol. Berapa banyak hand sanitizer yang diproduksi siswa tersebut sampai akhir bulan Maret 2021? Penyesalan di sini kita buat dulu diketahuinya. A sama dengan 40.000, B sama dengan 250, N Mei sampai Maret 11, SN sama dengan 2. Di sini kita masukkan rumusnya. SN N per 2A tambah N min 1 B. Nah, terus kita masukkan di sini. SN-nya tadi kan 11. Nih, 11. N-nya tadi 11. 11 per 2 kita masukin semua. Ini kita masukin semua di sini. 11 kurang 2 dikali 40.000 ditambah 11 dikurang 1 dikali 250.000. 11 itu 11 sama dengan 11 per 2 itu 80.000. Ini 2 kali 4 40.000 tadi. Jadi 80.000 ditambah 10, ini dikurang jadi 10 250. 11 sama dengan 11 per 2 80 ditambah 2.500. SN sama dengan 11 per 2. Berarti ini tadi ini sama ini jadi 82.500. Tinggal kita coret bagi hasilnya 41.250. Jadi S11 sama dengan 453.750. Jadi banyaknya hand sanitizer yang diproduksi siswa tersebut dari bulan Mei 2020 sampai Maret 2021 adalah 453.750. Next, selanjutnya suku ke N barisan aritmetika. Suku ke N barisan aritmetika, rumus suku ke N dari baris aritmetika adalah di sini ada dari baris aritmetika. Ini rumusnya UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Dengan keterangannya di sini, UN itu rumus suku ke N. A itu suku pertama, N banyaknya suku, B itu beda. Tentukan rumus suku ke N barisan aritmatika berikut. Ini contoh soalnya ya. 8, 1, min 6, min 13, dan seterusnya. Ini diketahui, sini kita buat A-nya 8. A tadi suku pertama ya. Ini 8. B-nya kita cari dulu. U2 min U1 sama dengan 1 dikurang 8. Ini U2 dikurang U1, berarti ini sama U2-nya 1, itu U1-nya itu 8, berarti 1 dikurang 8 sama dengan min 7. Ditanya tadi apa? Rumus UN. Penyelesaiannya UN sama dengan A tambah N kurang B kali UN sama dengan A tambah N min 1 dikali B. UN sama dengan 8 ditambah N kurang 1 dikali min 7. UN sama dengan 8 min 7N ditambah 7. UN sama dengan min 7N ditambah 15. Jadi rumus suku ke N baris aritmatika tersebut adalah UN dikurang min 7N ditambah 15. Next, selanjutnya suku tengah barisan aritmatika. Suku tengah merupakan suku yang membagi barisan menjadi 2 bagian sama besar. Suku tengah bisa juga disebut sebagai suku yang berada di tengah barisan. Dalam menentukan suku tengah, kita harus mengetahui terlebih dahulu suku pertama dan suku paling akhir. Di sini ada rumus suku tengah barisan aritmetika. Artinya kita dapat menggunakan rumus suku tengah dengan syarat kita harus mengetahui suku pertama dan suku terakhirnya. Dan keunggulan dari rumus ini rumus U tengah 1 per 2 A ditambah U terakhir, keterangan singkat U tengah itu suku tengah.
U terakhir itu suku terakhir. A itu suku pertama atau suku awal. Jadi keunggulan dari rumus ini adalah kita tidak perlu mengetahui beda tiap suku tanpa diketahui beda suku tengah bisa ditentukan dengan syarat harus diketahui awal dan suku akhir, langsung baca rumusnya. Nah, di sini ada contoh soal suku tengah aritmatika. Tentukan suku tengah dari barisan 2, 4, 6 dan seterusnya 14. Jawab diketahui. Di sini A-nya itu 2. U terakhirnya itu 14. Nah, jadi kita masukkan ke sini, ke rumus ini. Rumus tadi, U tengah sama dengan 1/2 A ditambah U terakhir. U tengah sama dengan 1/2 2 ditambah 14. U tengah sama dengan 1/2 dikali 16. U tengahnya 8. Jadi suku tengah dari barisan 2, 4, 6 dan seterusnya 14 adalah 8. Jadi 8 ini suku tengahnya udah dapat. Selanjutnya, deret aritmatika. Deret aritmatika adalah barisan bilangan yang dibentuk dengan pola menambah menggunakan bilangan tetap pada suku sebelumnya. Contohnya di sini ada bilangan 9, 16, 23, 30. Nah, jadi kita tinggal tambahkan aja 9 ditambah 16 ditambah 23 ditambah 30. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.